Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, shadaqa wa'dahu wa nasara abdahu, wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'amana بنعمة الإيمان والإسلام. نصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, walillahil hamd. Semalam sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita kembali menjadi saksi betapa lebatnya kasih Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Pagi hari ini kita semua bisa merasakan betapa besarnya rahmat dan ampunannya untuk kita semua. Dosa demi dosa kita kerjakan nyaris sepanjang hari, perintah demi perintah hampir kita abaikan setiap saat. Tapi lihatlah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, tidak pernah bosan memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang, itu tidak pernah menutup pintu ampunannya yang luas. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Habibana wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di pagi hari yang mulia ini gemar takbir, tahlil dan tahmid memecah suasana keheningan. Tanggal 10 Zulhijjah 1445 yang membahana sejak kemarin setelah sholat maghrib. Pada hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah sebagai wujud pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membesarkan dan mengagungkan nama Allah serta memujinya. Perayaan Idul Adha selalu menjadi momentum spesial bagi umat Islam sedunia. Setidaknya ada dua ibadah pokok yang selalu muncul dalam momen tersebut. Yang pertama adalah ibadah haji. Jutaan muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di tanah suci untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah adalah hari yang istimewa untuk umat Islam seluruh dunia. Saudara kita yang berhaji memenuhi panggilan Allah serta menjalankan rangkaian puncak ibadah haji di Makkah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Sedangkan yang tidak melaksanakan haji dapat melaksanakan sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan ibadah kurban sampai berakhirnya hari Asyur, yaitu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Ibadah haji adalah ibadah yang diwujudkan dengan jiwa dan harta. Panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah nikmat yang tidak didapatkan oleh semua orang. Ada orang-orang yang memiliki harta namun dia tidak menyiapkan hatinya
tidak bersifat mutlak, karena hanya ditunjukkan kepada mereka yang telah mampu. Oleh karena itu sangatlah jelas dinyatakan bahwa ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Yang artinya Allah Maha Murabih, walillahi mengerjakan ibadah 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Syariat ibadah haji yang dilaksanakan kaum muslimin mengandung makna yang dalam bagi kehidupan ini. Dalam pelaksanaan ibadah haji, jutaan manusia berkumpul di satu tempat. Puncaknya adalah ketika wukuf di Arafah. Para jemaah yang meninggalkan semua atribut, baik pangkat, jabatan, dan semua identitas kesukaan. Mereka hanya memakai kain ihram berwarna putih sebagai simbol kesucian. Orang yang menunaikan ibadah haji berkumpul di Arafah dengan pakaian yang sama, tanpa membedakan latar belakang, pendidikan, suku, ras, maupun bahasa. Hal itu menunjukkan bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala seluruh manusia memiliki kedudukan setara. Ibadah haji juga menegaskan keimanan dan keikhlasan. Itulah yang menjadi dasar persatuan, bukan karena kepentingan pribadi dan ambisi merebut kekuasaan. Dengan prinsip itu, Islam akan mampu menebar rahmat bagi seluruh alam. Pelaksanaan haji pada masa penghilangan sekat. Semua orang berkumpul tanpa memandang bangsa, tanpa memandang negara, warna kulit, status sosial, seperti yang hendak terjadi besok pada mahsyar. Mereka berkumpul dengan satu kesamaan, yaitu sama-sama merasa sebagai hamba Allah dan sama-sama umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat dari titik kesamaan, diharapkan timbul perasaan sebagai saudara, menganggap orang lain bukan sebagai mereka tapi sebagai kita. Kewajiban ibadah haji sebenarnya mengindikasikan agama mendorong
Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Cobalah kita renungkan kembali dalam keadaan kita pada hari ini. Sangat memerlukan pengorbanan dari diri kita semua. Lihatlah berbagai masalah muncul di tengah-tengah kita, mulai dari rumah tangga, masyarakat kita, sampai berbangsa dan bernegara. Bahkan negara-negara Islam difitnah dan dianiaya. Di bumi lahirnya para nabi dan rasul, yaitu Palestina. Anak-anak dibunuh, para wanita diperkosa, rumah-rumah mereka dibakar dan dihancurkan oleh kaum Zionis Israel. Dan ini mestinya segera berubah. Dan yang akan berubah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri kita sendiri. Sebagaimana firman-Nya, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang pada dirinya sendiri. Untuk mengubah keadaan yang kita jalani saat ini jelas adalah suatu perjuangan yang berat. Di sini pengorbanan kita diminta. Kita diminta untuk mengorbankan apa saja, harta, kekayaan, pikiran, tenaga, waktu, perasaan, bahkan jiwa sekalipun. Disinilah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan didapatkan, dan disinilah kemenangan yang akan diperoleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alladzina amanu wa jahadu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun." Yang artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengapa kita tidak berkaca daripada sejarah Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah melihat seorang gadis kecil berbaju lusuh yang menangis menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangannya, bersedih melihat sekelompok anak kecil lainnya yang sedang bergembira bersama ayah ibunya di kota Madinah. Rasulullah SAW kemudian meletakkan dengan penuh kasih sayang di atas kepala gadis kecil tersebut, lalu bertanya, "Wahai anak, mengapa kau menangis? Bukankah hari ini adalah hari raya?" Dengan suara lirih gadis itu bercerita kepada Rasulullah SAW, pada hari-hari yang suci ini, anak-anak mengikat agar dapat merayakan bersama orang tuanya dengan penuh kebahagiaan. Anak-anak bermain dengan riang gembira berpadu. Aku lalu teringat kepada ayahku. Itu sebabnya aku menangis ketika dulu saat ada yang terakhir bersamanya, yang memberikanku sebuah gaun berwarna hijau dan sepatu baru. Waktu itu aku sangat berbahagia. Lalu suatu hari ayahku pergi berperang bersama Rasulullah SAW. Kemudian ayahku meninggal di dalam peperangan tersebut. Jika aku tidak menangis untuknya, lalu aku menangis untuk siapa lagi? Hati Nabi sangat tersenyum sambil membelai rambut gadis yatim itu. Nabi berkata, "Wahai anak, hapuslah air matamu, angkatlah kepala dan dengarkan apa yang akan kukatakan kepadamu. Apakah kamu ingin agar aku menjadi ayahmu? Dan apakah kamu juga ingin agar Fatimah menjadi kakak perempuanmu dan Aisyah menjadi ibumu? Bagaimana pendapatmu tentang usul ini?" Gadis kecil itu langsung berhenti menangis. Dia kaget sekaligus berbahagia sambil dia tidak bisa berucap dan hanya menganggukkan kepala. Rasulullah SAW menggandeng anak-anaknya ke rumah Aisyah. Sampai di rumah Rasulullah sendiri yang menyisirnya dan membersihkan badannya dengan penuh kasih sayang.
dan Fatimah. Dari situ dipakaikan baju bagus dan diberi makanan serta uang saku. Jangan dipersilakan untuk bermain dengan anak-anak baik. Teman-teman dari situ heran lalu bertanya, gadis kecil apa yang telah terjadi? Maka kamu terlihat sangat gembira. Dengan senyum mengembang, gadis kecil itu menjawab, akhirnya aku memiliki seorang ayah dan ibu. Ayah dan ibu adalah Rasulullah Muhammad dan Ummu Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin jamaah sholat Id rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Singkat daripada cerita kami bahwasanya ketika kepedulian itu terjadi di antara sesama muslim, maka akan terjadi kebahagiaan, dan kebahagiaan itu akan menjadikan suatu kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang selamanya, yang terdalam, yang tertanam di dalam diri kita semua. Semoga-mogahan dengan adanya hari raya Kurban ini menjadikan suatu pertanda bahwasanya diri kita semua saling mengasihi, saling menyayangi, saling melengkapi di antara sesama. Dan pada hari ini kita semua dibuktikan dengan adanya kurban, dengan adanya penyembahan atas diri kita, ketika kita diberikan harta yang lebih, kita infakkan, kita kurbankan, kita niatkan ikhlas, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana cerita tadi, hadirin jamaah sholat Id rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa berkurban, baik kurban yang bersifat tenaga, fisik, harta maupun jiwa kita. Yang penting kita niatkan billahi ta'ala. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani ma yaqulu bihi wa ayatin wa dzikrin. Taqabbal minni wa minkum billahi wa innahu ghafurur rahim. Rabbi firman wa khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik fi jalalika wa kamalika Sayyidina wa Maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bil malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa ajibu qailan ta'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihadakum. Allahumma salli wa sallim 'ala Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kashifal hadiyah. Allahumma ansur man nasrahim wa khudh man khadal al-muslimin wa a'id man ila yawmiddin. Allahumma a'id baina qulubil mu'minin wa aslih dhata bainihim. Allahumma irfa'na al-bala'a wal waba'a wal khala'a wal fahsya'a wal munkar wal baghy wasyada'id was-su'i wal muhtalifa wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah sa'id al-muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir bil ijabati qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi
رحمته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم